Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah Haji Qalbu rahimakumullah, mengawali ngaji pagi ini, mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini masih meneruskan tentang bab terakhir dari kitab ini, bagaimana seharusnya kita mensikapi terhadap dunia. Kemarin kita dihadapkan pada satu paragraf, alal asqami wal amrodi usisat hadid dunia. Iya benar, kamu kalau punya duit bisa berobat di dunia ini. Habbaka tasihu minal asqam, sehingga engkau itu bisa sehat kembali dari berbagai penyakit. Wa tabarru minal amrod, jadi sakit apapun itu bisa sembuh kalau Allah kehendaki. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, buat kita semua, hal takduru an tanjua minal maut, tetapi mungkinkah kita mampu menghindar dari maut? Karena orang mati itu bukan karena sakit. Orang wafat kembali pada Allah bukan karena diuji sakit. Sehat, bugar, tahu-tahu wafat. Tidur, tidak bangun lagi. Jadi pertanyaannya, kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita persiapkan menjelang maut? Karena yang pasti itu hanya satu, yaitu wafat, mati. Apa yang kita persiapkan? Itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bima bi ulumiyya fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Muhammad al-Baqir radhiyallahu anhu. Insyaallah ini adalah cucu dari Rasulullah Muhammad Baqir. Beliau mengatakan, mad dunya, apa sih dunia ini? Wa ma'asa an takunu, dan apa yang akan terwujud di dunia ini? Hal huwa illa markabun rokbatihi, adakah dunia ini kecuali sebatas kendaraan yang engkau mengendarainya? Tergantung kita mau punya mobil itu kemana. Mau ke tempat yang baik ibadah, apakah kita ke tempat maksiat? Tergantung kita. Apakah di dunia ini penuh dengan amalan-amalan yang hasanah, yang itu semua sebagai bekal di dunia, ataukah kita tanda petik kulaan dosa? Kita ke pasar kulaan, tapi kulaannya dosa, bukan kulaan dagangan. Tergantung, terserah. Mau apa? Markabun rokib tahu, kita mengendarai, tergantung pengendaranya. Authabun lapis tahu, atau pakaian yang engkau mengenakannya, mau pakaian apa saja, pakaian takwa, alhamdulillah, karena sebaik-baik pakaian adalah takwa.
atau Anda kita telanjang tanda petik ya, artinya tidak punya malu, tidak punya rasa iman, tidak punya rasa ibadah yang kuat. Tergantung kita mau apa saja. Tetapi itu semua nanti konsekuensinya di akhirat. Awimra'atun asbataha, atau engkau punya wanita yang engkau akan menyetubuhinya itu. Jadi dunia ini ya kesenangannya itu ya kendaraan, ya pakaian, ya perempuan, ya wanita. Nah karena itu semua harus kita atur mengenai kendaraan kemana, pakaian kita, tubuh kita, rasa malu kita, takwa kita, ya itu semua harus kita persiapkan. Itu namanya dunia, ya. Ad-dunya masra'atul akhirah. Di situ dunia itu tetap tempat menanam persiapan kita untuk akhirat. Itu yang harus kita persiapkan. Wa qala Ibnu Wahab Al-Munabbih rahimahullah, juga telah berkata Syekh Wahab bin Munabbih rahimahullah, beliau mengatakan gini: Al-jinnati thamaniyatu abwab, surga mempunyai 8 pintu. Fa idza qasalan nas 'alaiha qala lahum khazanatahu, apabila manusia telah mencapai pintu maka akan berkata kepada mereka penjaga pintu itu, penjaga surga. Apa beliau? Wa izzati Rabbina la yadkhuluha ahadun qabla zahidin fid dunya. Penjaga surga mengatakan, demi kemuliaan Tuhan kami, wa izzati Rabbina la tadkhuluha ahadun, tidak boleh seseorang pun memasuki surga ini qabla zahidin, sebelum engkau menjadi orang yang zuhud fid dunya. Wal asikina lil jannah, dan orang-orang yang rindu akan surga. Nah, gimana kita mau masuk surga? Lawang di dunia itu kulaannya kulaan dosa, kulaannya maksiat, tidak dekat dengan Allah, ibadah serampangan. Tidak mungkin kan? Itu berarti tidak rindu. Rindunya hanya di mulut. Aku cinta padamu wahai surga, tapi tidak pernah mempersiapkan diri. Seperti halnya dulu waktu pacaran, waktu menjelang nikah, aku cinta padamu dek, calonnya ada masalah, nggak pernah itu ada rasa empati, nggak pernah memberikan sesuatu, nggak ada solusi, dibiarkan saja. Lah itu namanya mulut saja, bukan hatinya dalam hal mencintai kekasihnya surga. Itu ya Bapak. Qabla zahidin artinya zuhud bukan berarti orang miskin Bapak sekalian. Zuhud al-malu fil yadi. Zuhud tatkala kita semua kaya, tapi kekayaan itu ada di pergelangan tangan saja, nggak masuk hati. Bahasa Jawanya gini, ya dunya tapi ada kedunya. Paham ya Bapak sekalian ya? Dunya tetap, tapi kalau kedunya, titik-titik dunya itu berarti istigholnya, kesibukan kita karena disibukkan urusan dunia. Urusan dunia itu ngeli aja, tapi aja keli. Nah ini orang Jawa dulu ya, ngeli, ikutin arus aja, pangkat grade 14, 15, 16, 19, 20 sampai 24 pegawai BUMN, ikuti. Kalau pegawai ya mulai 3A sampai 4B, C, ikutin. Itu namanya zuhud. Tapi kalau sehari-hari mikirkan bagaimana saya harus naik pangkat segera, itu namanya keli, bukan ngeli. Keli itu berarti tenggelam dalam urusan dunia, bukan ngeli, bukan pantarai, bukan mengalir. Jadi zuhud bukan berarti orang tidak bekerja. Zuhud bukan berarti orang miskin. Orang kaya boleh zuhud, bisa zuhud.
Karena dia tidak pernah memikirkan terhadap hartanya. Hartanya cukup di pergelangan tangan. Urusan sedekah, urusan berbuat baik, berbagi, berbagi. Jadi nggak digondeli harta itu. Jadi Bapak sekalian, itu pengertian zuhud. Bukan zuhud, gimana sih ini orang sudah torekoh kok masih kerja? Memang nggak boleh kerja. Tanggung jawab kita adalah memberi nafkah keluarga kita. Tapi urusan dunia tidak menyibukkan urusan kita. Ngaji ya ngaji, sholat malam ya sholat malam, baca Quran, zikir ya zikir, saatnya suluk ya suluk gitu. Jadi nggak disibukkan urusan dunia. Itu namanya baru zuhud. Tapi maaf, orang tidak berkemampuan tapi yang dipikir dunia itu bukan zuhud. Karena dia dipikirkan urusan dunia. Padahal dunia itu adalah hal yang ajifah, yang sangat tanda petik bangkai, menurut Imam Ghazali. Maaf ya Bapak sekalian, mari kita letakkan di sini. Kita semua boleh kaya, jadi pejabat boleh, tapi jangan sibukkan urusan jabatan kita. Kaya boleh, nggak usah penting, nggak usah dihitung. Aku piro ya kekayaan, nggak usah. Kekayaan jabatan nggak digawa mati ya itu. Ini bahasa Jawa ya. Nggak akan dibawa mati, nggak. Memang akan mau itu mobil kita dikasih berapa kali 5 kali 4 dimakamkan di sebelah kita, kan enggak. Anak juga nggak akan yang mau kok, suami juga nggak akan mau, istri nggak mau kok menemani kita. Yang menemani kita adalah amal kita. Kita lanjutkan. Wa qala Muhammad ibnu Sirin, dan telah berkata Syekh Muhammad ibnu Sirin, beliau mengatakan, ihtasama rajulani fil ardi fa akhallahu ilal ard. Ada dua orang laki-laki berdebat di dunia, lalu Allah mewahyukan kepada bumi agar berbicara kepada orang itu. Berdebat urusan dunia itu. An kalimihima, maka diminta bicara. Faqalat, lalu bumi itu berkata lahuma kepada dua orang debat, ya miskinani qad malakani, wahai dua orang yang miskin, sungguh telah menguasaiku sebelum kalian berdua, qabla koma alfu awarin fadlan anal asiha, sebelum kalian berdua sebanyak 1000 orang yang buta dengan mengalahkan 1000 orang yang normal. Jadi kalau orang sudah cinta dunia itu cenderung buta, buta mata, buta hati, menghalalkan segala cara. Fa innama la ya'mal absar walakinna a'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya manusia itu yang buta bukan matanya, walakin a'mal qulub, tetapi manusia itu yang mati adalah hatinya, allati fis sudur, dan itu semua ada di hati sanubarinya. Karena itu kalau orang zikir latifah, salah satunya adalah zikir latifatul akhfa, yaitu tentang sanubarinya itu dibersihkan. Agar apa? Agar bisa memantulkan cahaya kebaikan di dalam diri kita. Ya, kalau orang hatinya bersih, tidak buta, maka tidak ada penyelewengan, tidak ada korupsi, maaf, tidak ada maling, tidak ada yang ngentrit, karena semua dibimbing oleh hatinya. Ini disampaikan di dalam kitab Hilalul Auliya halaman 276. Kalau Syekh Al-Bakir tadi itu ada di kitab Sifatus Sofwah, ya, Imam Al-Jauzi, beliau ada di halaman 108. Mengenai Syekh Wahab bin Munabih tadi ada di kitab
Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 219. Itu bisa dibaca mengenai beliau-beliau dalam memandang dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Wa qala Abu Hazim Madaniyun rahimahullah, dan telah berkata Abu Hazim ya Al-Madani rahimahullah, beliau mengatakan begini. Ma fid dunya sayun yasurruka illa waqad la sadaqa bihi sayun yasuuka. Tidaklah sesuatu di dunia yang dapat menggembirakanmu, melainkan sungguh melekat dengannya sesuatu yang dapat merusak dirimu. Bapak sekalian, uang lek kedonyan turune enak mboten? Uang kalau hasad, orang kalau hasad melihat kesuksesan seseorang, dia tidur nyenyak enggak? Tidak. Orang kalau sehari-hari menghitung labanya, ikut main di dunia pasar modal, wah, sahamnya fluktuasi, bisa tidur enggak? Tidak. Jadi begitu engkau gembira atas dunia, maka ya la sadaqa bi syai'un yasu'uka, maka saat itu pula lah engkau akan dirusak karena dunia itu. Ad-dunya daru iltiwa ila darul istiwa. Dunia itu adalah negeri kemusnahan, bukan negeri tujuan. Tapi manusia seringkali menempatkan dunia tujuan. Sering kita katakan ad-dunya manzilah. Dunia itu sekedar mampir ngombe. Loh, mampir ngombe itu loh, mestinya kan hanya minum, ya pipis sebentar. Di rest area malah bangun bermegah-megah ria. Habis itu tinggal. Jenengan punya rumah hebat, jabatan tinggi, kendaraan hebat, bagus, terbaru, ditinggal. Jadi dengan demikian ad-dunya daru iltiwa, dunia itu negeri yang kemusnahan. La darus istiwa, bukan negeri tujuan. Negeri tujuan kita adalah akhirat, watonion asliyun. Negeri asli kita itu ada di akhirat. Itu dibahas di kitab Sirul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti Sabtu kita bahas lebih jauh. Wa mangjilu tarahil la mangjilu farah. Dunia ini adalah tempat kesedihan, bukan tempat kegembiraan. Cuk seneng-seneng rek nek dunya. Seneng nek dunya, tapi kalau akhiratnya kita dilaknat, apa artinya? Dunia diperjuangkan sedemikian rupa, tapi akhirnya dilerwakan, ditinggalkan. Ya udah, halaka fil akhirah, akan hancur nanti kita di akhirat. Wa mautinu suqa'in la mautina rohoin. Tempat tinggal yang penuh kesengsaraan, bukan tempat tinggal yang lapang dunia ini. Apalagi kita kesengsem dunia, udah sempit hati, sempit pikiran, sempit gerangsang terus, sehingga dengan kita tidak al-mutmainnah, hati kita tidak tenang karena cinta dunia. Kemudian beliau mengatakan wa qalat lahu imratahu, kemudian Syekh Abu Yazim mengatakan pada istrinya, annasita aqad yahjumu wala budda lana minat ta'ami wasyabi wal khatabi. Sesungguhnya musim dingin sungguh akan segera tiba, dan mesti bagi kita mempunyai makanan, pakaian, dan kayu bakar. Ini istrinya. Istri biasanya kan lebih prepare. Apa yang dijawab oleh Syekh Hazim tadi? Min hadza kullihi budin. Iya, terhadap kebutuhan itu seluruhnya benar. Kita harus persiapkan. Walakin, tapi ingat loh ya, labud dalam minal maut, tetapi yang mesti harus Anda persiapkan itu apa?
ketika saat maut, ketika kita wafat, apakah menjamin kita itu akan husnul khotimah? Karena keseharian kita zikir ismudzat Allah, 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 nafi isbat la ilaha illallah. Biasakah kita mengucapkan itu? Kalau kita mengucapkan itu biasa, mulazimah, mutawwamah, dilazimkan, maka insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau sehari-hari kita tidak pernah berzikir, mana ada kepastian mulut kita mangkana akhiru kalamul la ilaha illallah dakhal jannah, enggak ada yang jamin karena tidak membiasakan. Jadi istrinya bicara dunia, tapi suaminya Syekh Yazim tadi, Hazim mengatakan betul itu kita persiapkan, tapi yang lebih patut kita persiapkan adalah minal maut, tentang kematian. Tumal ba'tsu, kemudian kebangkitan. Bangkitkan di dalam kubur menuju alam mahsyar, siapkah? Tumal wuqufu baina yadillah, kemudian berdiri di hadapan Allah dihisab. Kalau orang yang insya Allah baik, orang yang insya Allah tarekoh, seperti yang kita doa bersama, wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Karena setiap saat kullu nafasin, setiap nafas kita selalu berzikir Allah, Allah, sehingga kita bisa bi ghairi hisab yadkhulul jannah karena kebiasaan kita. Ya, kemudian tsummal jannah wan nar. Kemudian kita ke surga atau ke neraka. Itu yang dipersiapkan. Bukan urusan dunia belaka. Dunia tetap dijalani, tapi kita jangan istighol, jangan disibukkan, jangan ghaflah min dzikrillah, jangan ghaflah dari zikir kepada Allah. Itu Bapak sekalian. Nah, selanjutnya Syekh Abu Yazim juga meneruskan lagi. Ma tadribu bibadika illa syai'in minad dunya, tidakkah engkau berupaya dengan tanganmu kepada sesuatu dari dunia? Golek duit terus, pagi sore, sore malam, malam pagi lagi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tidak ada waktu tanpa dunia kan yang dipikirkan. Kapan kita memikirkan akhirat? Kapan kita ingin berjumpa Allah? Kapan kita taka'allam ma'allah, berbincang-bincang kepada Allah? Kapan kita merasakan lazzatul munajat, lezatnya munajat pada Allah? Nah, manusia pada umumnya itu tadribu biyadika syai'an minad dunya, berupaya dengan tangannya meraih dunia. Illa wa tajfajiran qad sabaqaka ilahi. Ya, melainkan pasti engkau temukan seorang pendosa yang sungguh telah mendahului kepada sesuatu itu. Korun, mana disibukkan urusan dunia. Dan banyak contoh-contoh cerita-cerita klasik, orang karena sudah cinta dunia lupa pada Allah, lupa kepada orang tuanya. Nah, ditutup lagi oleh beliau masih nikmatullah alayya fima ruwi'a anni minad dunya, karena Allah kepadaku terhadap sesuatu yang dihindarkan dari diriku dari cinta dunia itu. Aku dapat karunia karena aku bukan cinta dunia, cintaku karena Allah. Syekh Yazim tadi, alhamdulillah saya bukan cinta dunia, tapi saya hidup di dunia. Afdalu min nikmatin ala fima syurrifa ilai minha, itu lebih utama dibandingkan karunianya kepadaku berupa sesuatu yang diserahkan kepadaku dari dunia. Karunia Allah, fadilah Allah lebih utama daripada urusan dunia. Itu Syekh Yazim berbahagia karena dirinya tidak disibukkan urusan dunia. Ditutup oleh beliau bahwa
Beliau mengatakan, ma madha minat dunya hilmun wa ma baqiya minha amaniun. Sesuatu yang telah berlalu dari dunia adalah mimpi. Wa ma baqiya minha amaniun, dan sesuatu yang tersisa dari dunia adalah berbagai angan-angan. Betul Bu, Bapak ya, sahabat-sahabat ya. Rasanya kalau pengen dunia itu penuh dengan mimpi. Saya ini, saya pengen ini. Umur sekian saya sudah eselon 2, umur 50 sudah eselon 1, umur 60 menteri. Sehari-hari yang dimimpikan itu, terus kapan mimpi berjumpa pada Allah itu? Ya, tapi kalau sudah dapat, amaniun hanya angan-angan. Bar ngono ya bar bur. Nah, orang Jawa ya, lek wis oleh dapat biasanya lupa, pengen yang lagi. Nah, dengan demikian Syekh Hazim Al-Madani tadi di nukilkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin baris ke-8 ya, halaman 205. Begitu juga di halaman 220 semua mengkisahkan dialog antara Syekh Yazim dengan istrinya. Istrinya mengingatkan persiapan dunia, tapi Syekh Yazim mengatakan lebih baik kita mempersiapkan kehidupan yang abadi kita, yaitu akhirat. Kita tutup. Wa unsida fil makna, dan disenandungkan syair mengenai pengertiannya begini. Ya, ini syair tetap urusan ini. Ka uburi toifi au qadiliz zailin innal labiba bimisliha la yahda. Dunia itu Bapak Ibu sekalian, suara saya masih kedengaran? Sekarang kedengaran Pak Kiai. Oke, tadi ada yang nge-share apa tadi yang barusan. Dunia itu seperti lintasan khayalan atau suatu naungan yang cepat lenyap. Betul? Cepat lenyap? Anda, kita semua makan sate terenak di Tulungagung, 2 menit lewat, hilang. Baju baru sekali dipakai, nikmatnya hilang. Tas yang harganya ratusan juta sekali pakai, rasanya juga sudah nggak nikmat lagi. Ingin yang baru lagi. Jadi dunia itu adalah yang segera lenyap. Ya, kadilin ra'ilin. Sesungguhnya orang yang berakal dengan semisal itu tidak akan terberdaya. Artinya kalau orang berakal tidak tergantung urusan dunia. Karena dunia itu kenikmatannya profan, sesuatu yang nisbi, yang kosong, sesaat. Mataul ghurur, hanya senda gurau yang sesaat. Kemudian Al-Thayyib Al-Munabbi juga menyenandungkan begini. Wa kamman ya'shikud dunya qadiman walakil la sabila ilal wisol. Banyak sekali orang yang sangat mencintai dunia yang akan datang, akan tetapi tidak ada jalan menuju wusul ilallah. Itu yang disebut dengan adalah hubbud dunya khotimah. Ya, karena itu tidak mungkin wusul ilallah. Wusul ilallah adalah dijalani ketika dia syariat, thariqah, ma'rifat, hakikat. Itu dijalankan oleh kita semua secara bersama. Nasibuka fi hayatika min habib, nasibuka fi manamika min khayalin. Bagaimana di masa hidupmu itu dari zat yang bisa engkau mengenal penciptamu, artinya Allah. Bagianmu di waktu tidurmu dari khayalan belaka. Jadi nggak mungkin bisa mau dekat dengan Allah kalau urusan dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang kita bisa kaji pada hari ini. Semoga
ini bisa menjadi ibrah, menjadi pegangan kita. Kita zuhud urusan dunia, bukan berarti lupa dunia. Dunia tetap kita jalanin, tidak usah terlalu dipikir jauh-jauh, karena Allah itu sudah kismatillah, Allah sudah membagi semuanya itu. Ya, kita harus ridho biqada'illah, ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah, tetapi tetap ikhtiyar. Jalani keseharian kita semua menjadi apa? Pegawai negeri jalanin, pegawai BUMN jalanin, profesional aja. Nanti akan tiba saatnya, tanpa harus membabi buta upaya-upayanya. Insya Allah ini yang menjadikan kita semua mendapatkan kimya ussa'adah, mendapatkan kebahagiaan sejati. Yang doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.